harus dan wajib niat itu di dalam hati ya Beb ya. Nah itu yang orang sangat sering dia sering nawaitu sauma ghadin ada tapi dia lupa untuk masukkan niat itu gitu. 5 hari Ramadan tidak puasa biasa, dia anggap biasa. Tidak ada udzur, tidak ada apa, dia mau makan, malas lah. Iya. Maka setelah Idul Fitri dia wajib segera mengqadha'nya selagi dia mampu langsung dia qadha'. Dan harus mualah. Ya 5 itu harus 5-5-nya, tidak boleh dia putus. Tidak boleh dia putus puasa hari ini, minggu depan lagi puasa. Tidak bisa. Oh. Memang qadha' harus faur langsung cash. di qadha'. Cash. Tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang berbahagia di mana saja Anda berada, yang dimana bersama saya Husain bin Abdul Aziz bin Agil, yaitu Al-Mukarram Sahibul Fadilah Al-Habib Usamah bin Zaid bin Syekh Abu Bakar. Ahlan wa sahlan Habib. Hayakumullah. Kaifakum khair? Alhamdulillah. Terutama selalu sehat afiat. Kayaknya baru kemarin kita ketemu. Setiap hari kita ketemu. Alhamdulillah. Di podcast ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Habib. Ya kita ketemu lagi di dalam podcast Tanya Habib ini dengan berbagai macam tema, dengan berbagai macam pembahasan, sebagaimana sudah disampaikan di podcast yang lalu, bahwasanya podcast kita ini membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan agama dan juga problematika atau menjadi pertanyaan-pertanyaan dari netizen atau dari para penyimak dan penggemar serta seluruh kaum muslimin. Mungkin di malam hari ini kalau dari saya pribadi mungkin ada beberapa pertanyaan ya. Tentunya yang berkaitan dengan nantinya bagaimana tata cara daripada qadha puasa dan hal-hal yang berkaitan dengan qadha puasa. Namun mungkin sebelum kita masuk ke situ Habib, mungkin kita butuh penjelasan, kita semua para pemirsa butuh penjelasan apa itu arkanus siyam, rukun-rukun di dalam berpuasa, dan juga apa hal yang harus dijaga ketika berpuasa dan juga nantinya yang membatalkan puasa. Ya mungkin dari rukun puasa itu sendiri dan esensi puasa itu sendiri apa Habib? Masya Allah, alhamdulillah. Salawat salam ala Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau rukun di dalam rukun rukun Islam, yaitu 2 kalimat syahadat, kemudian salat banyak rukunnya, 13 rukun, kemudian sebagian di dalam kitab mazhab Syafi'i juga mengatakan 17 rukunnya, karena setiap rukun itu ada tumakninah. Akan tapi di zakat atau di puasa rukunnya tidak sebanyak rukun salat. Maka di dalam puasa ini rukun puasa cuma 2. Yang pertama adalah niat pastinya. Innamal a'malu binniyat. Jadi setiap ibadah pasti ada niatnya. Kemudian sama seperti salat, niatnya lafaznya sunnah, dan di dalam hati itu adalah tempatnya niat. Kan tapi di dalam mazhab Syafi'i dianjurkan dan diwajibkan kita berniat setiap malamnya. Beda dengan mazhab yang lain yang cukup 1 malam berniat. Tapi kita makanya kita setiap selesai tarawih itu biasanya kalau di masjid-masjid di Indonesia begitu. Tapi kalau ulama kita di Tarim, di situ kan ada khilaf antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Romli. Kapan mulai niat? Dimulai niat untuk puasa itu dari kapan waktunya? Setiap hari kan? Kalau yang di dalam mazhab Syafi'i setiap setelah terbenam matahari. Yang khilaf antara Imam Ibnu Hajar atau Imam Romli adalah bab kalau dia belum berbuka tapi sudah terbenam matahari, boleh tidak niat untuk besok?
Itu gimana itu penjelasannya? Antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Ramli mengatakan, Anda lupa ya. Antara Imam Ibnu Hajar ini mengatakan khilafnya, ada yang bilang sah, ada yang bilang tidak sah. Jadi harus berbuka dulu baru dia bisa terbenam matahari. Tapi kalau salah Indal Imam Ibnu Hajar mengatakan sah walaupun belum berbuka, yang penting sudah terbenam matahari. Nah, itu waktu untuk berniat ya. Sudah niat belum hari ini? Alhamdulillah sudah dari habis tarawih tadi. Tapi diamalkan di Kota Tarim khususnya itu setiap sholat maghrib, setelah sholat maghrib langsung niat. Diingatkan niat supaya mengambil fadilah. Karena apa? Karena setelah terbenam matahari itu setelah waktu maghrib sudah diperbolehkan niat, dan supaya tidak lupa. Kadang lupa. Itu rukun yang pertama adalah niat, dan rukun yang kedua adalah menjaga diri dari hal-hal yang membatalkan daripada puasa. Dikatakan oleh para ulama hal yang membatalkan puasa ini ada dua jenisnya. Hal yang membatalkan puasa hissiyah wal ma'nawi. Jadi sesuatu yang hissi itu tatkala dia batal dengan sesuatu yang hissi, maka tidak sah puasanya hari itu dan wajib dia qadha. Tetapi yang kedua adalah hal-hal yang membatalkan puasa secara maknawi. Sah puasanya secara zahir dan tidak wajib dia qadha. Berarti batal pahala ya gitu ya kalau maknawi. Kalau hissi berarti batal batal yang tidak diterima. Tidak diterima dan dia wajib untuk qadha nantinya. Tapi kalau hukum zahirnya dia batal. Kalau batal maknawi ya berarti batal batin lah, mungkin disebabkan pandangan yang tidak betul. Di situ ada 5 yang bisa membatalkan pahala puasa yang diambil daripada hadis walaupun hadisnya dhaif. Sehingga itulah diambil oleh para ahli tasawuf di dalam hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Thayyib Habib, tadi kita sempat membahas juga tentang niat. Paling sedikit lafaz niat, lafaznya. Kalau kita kan bagaimana umum kita namanya nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Paling sedikit lafaz niat, dan apakah mungkin dulu paling sedikit lafaz niat itu apa? Karena niat ini kan di dalam hati. Yang dilafazkan atau yang yang terlintas terlintas di hati adalah yang pertama adalah puasanya, ada kalimat saum puasanya, puasa wajibnya dan Ramadan. Wajibnya, fardnya dan Ramadannya yang tahun tersebut. Dan tatkala yang sunnah di situ dibilang sunnah dan apa yang sunnahnya. Begitu juga yang wajib yang lain seperti nazar, seperti qadha, fardnya, qadhanya atau nazarnya disebut, dan jenisnya. Jadi lafaznya itu ya berarti nawaitu sauma fardhu Ramadan, pokoknya ada kata-kata nawaitu sauma terus fardhu Ramadan kalau dia Ramadan sama seperti sholat. Usalli fardhan maghrib usalli fardhan jumlah rakaat atau dia bilang itu semuanya sunnah, atau mustaqbil kiblah itu semua sunnah. Itu semuanya sunnah. Yang niat usalli fardhan maghrib kalau dalam sholat berarti kalau di puasa pun juga seperti itu nawaitu sauma ghadin nawaitu sauma Ramadan fardhan jadi dalam lafaz tidak apa-apa diperbanyak, yang penting yang di hati itu yang disebut yang paling pendek, untuk dia dikatakan oleh para ulama melafazkan niat itu sunnah walaysa bid'ah. Sunnah kenapa? Untuk memancing niat itu masuk ke dalam hati, maka dipancing dengan lisan. Betul. Memang setiap yang terucap itu ya lebih mudah lagi kita masukkan dia ke dalam hati gitu tentunya. Kemudian yang mungkin Habib tadi sudah sempat juga sampaikan, dan ini harus menjadi perhatian juga kepada para pemirsa, bahwasanya harus dan wajib niat itu di dalam hati ya Habib ya. Nah itu yang orang sangat sering dia sering nawaitu shauma ghadin an ada'i, tapi dia lupa untuk masukkan niat itu gitu ke dalam hatinya. Jadi yang hendak diingatkan itu ya, bahwa bagaimana agar ketika dia berpuasa niat untuk puasa Ramadan, maka dia selain melafazkan,
dia juga berniat dan melintaskan niat tersebut di dalam emang bisa hatinya. orang melafazkan dia terus hatinya enggak bisa, Beb, bisa. Pernah ngalami. Oh. Mungkin sambil tidur. Karena sambil bermain, sambil lihat jawal, ya nawaitu shauma ghadin anada'i fardhi, itu dia kemungkinan, ana rasa sih kemungkinan besar bisa dia tidak terlintas. Kecuali kalau memang dia mengucapkan itu sambil hudur, ya memang dia nawaitu shauma ghadin anada'i, ya mungkin kemungkinan besar pasti muncul di hati. Tapi kalau dia sambil temannya ada kemungkinan itu tidak muncul. Nah itu yang kayak satu syekh yang mengatakan ke depan santrinya, hal antum huna, bingung santri-santri, kita orang di depannya. Iya. Apakah kalian di sini? Di depan antum ya syekh. Hal antum huna, diulang 3 kali. Maksudnya hati ente di sini apa dia pergi terbang kemana-mana? Nah itu yang harus memang sangat diperhatikan ya kalau di dalam menjalankan niat. Karena ini perkara wajib ya, karena tadi sudah disampaikan oleh Habib bahwa rukun puasa itu ada 2, dan yang pertama adalah niat. Tatkala niat itu tidak hadir, maka tidak sahlah puasa seseorang ya. Nanti terlepas sih bagi yang berpegang dengan madhab bahwa dia niat 1 kali dalam 1 bulan, itu madhabnya dia. Kalau yang memang berpegang dengan madhab bahwa dia harus berniat setiap malam, ya sudah, memang itu harus dia jalankan. Thaib Habib, tadi di pertama disebut bahwasanya rukun puasa itu yang pertama niat. Kemudian yang kedua yaitu menahan diri daripada segala hal yang membatalkan. Baik tadi antum sebutkan ada hissi maupun ma'nawi ya. Kalau yang ma'nawi jelas yang membatalkan nilai daripada pahala puasa ya, mungkin ghibah, berbohong. Ada 5 yang disebutkan dalam hadis itu. Apa coba? Al-kadzib pertama, berbohong ya. Berbohong atau berdusta, dan gabilah-gabilahnya sudah. Itu kelompok-kelompoknya geng-gengnya bohong itu ya. Kadzib. Ngakalin apa semua ya. Itu terus disebutkan lagi adalah an-namimah. Mengadu domba. Nah. Kemudian al-ghibah. Ghibah ya jelas. Kemudian an-nazar bisyahwah. Nazar bisyahwah, yang melihat dengan syahwat. Nah, yang kelima apa itu? Mendengar, kalau tidak salah hal yang berkaitan dengan pendengaran. Lupa ya hadisnya itu. Ada 5 ini istilahnya sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa. Nah, itu yang membatalkan secara ma'nawi, yang membatalkan pahala puasa. Nah, yang membatalkan secara zahir ya, kalau dalam bahasa kita lahiriah lah dalam amalan itu sendiri, atau hissi kalau dalam bahasa fikih. Apa saja itu Beb yang membatalkan puasa sehingga menyebabkan saya wajib untuk qadha nanti di luar Ramadan? Nah, yang pertama pastinya masuknya sesuatu ke jauf. Ke rongga yang terbuka, jauf maftuh. Ya makan minum sudah pasti, semua pasti tahu. Makan dan minum semua itu adalah yang membatalkan, pertama hal yang membatalkan puasa. Kemudian jauf maftuh ini dibagi oleh para ulama, semua lubang yang terbuka yang bisa masuk ke jauf, baik itu kubul, dubur, kemudian mulut, telinga, hidung, masuk itu sudah lubang yang maftuh. Dan perut kalau ketusuk, dan kepala juga kalau ketusuk. Tusuk kepala. Jadi, bagus. Ini ya apa namanya yang bisa menyebabkan sesuatu itu masuk dibilang jauf. Baik itu manfaat tadi yang maftuh, termasuk berarti Beb, cotton bud. Iya, kalau cotton budnya di zahirnya saja tidak sampai dia enak, sampai ke dalam, itu batal. Tapi kalau di luarnya saja dia gini tidak batal. Kalau yang biasanya kan ada orang korek sampai dalam, sampai cari enaknya itu. Begitu juga batal hidung dia gini. Ini masih yang nampak. Jangan sampai yang kesini puasa itu baru masuk. Ya tidak boleh. Mulut, apapun jenisnya, di situ adalah tatkala dia masuk dengan tanpa apa namanya yang dianjurkan oleh syariat, seperti kumur-kumur waktu wudu, tidak jadi masalah, itu sisa-sisanya tidak jadi masalah. Tapi kalau dia kumur-kumur tidak ada hajah, sering kumur-kumur, kepanasan kumur-kumur, sisanya terus ditelan batal. Kumur-kumur 3 kali, keluar 2 kali gimana?
Ada yang sering di sini rupanya tuh kumur 3 kali keluarnya cuma 2 kali, Web. Yang 1 kali katanya ketinggalan. Kok tahu antum? Pelaku. Dulu ya, dulu. Pelaku dulu pasti. Insyaallah. Oke, berarti masuknya itu yang pertama ya. Berarti segala sesuatu dari manfaat Itu maftuh, yang pertama yang membatalkan yang terbuka. Kalau apa namanya pori-pori ya, lubang ini tidak batal. Sabun, kalau sabun, minyak, ketusuk di sini ya tidak batal. Kecuali ada cairannya, itu yang khilaf ulama. Yang suntik ya. Ya, suntik itu yang khilaf ulama. Tapi kalau dia suntik ambil darah tidak batal. Hembody apa berarti tidak batal ya? Batal. Kalau tidak batal. Masuk ke karena tidak dibilang celak juga enggak ya? Celak enggak, mata bukan rongga maftuh. Pakai tetes mata? Tetes mata juga sering kita dengar Habib Masyhur mengatakan tidak batal walaupun dia kerasa nanti di sini. Iya, biasanya kan Karena apa? Karena kalau di dalam kedokteran juga THT mata tidak masuk. Oh iya betul. Tenggorokan, hidung. Oh enggak, kebalik, telinga, hidung, tenggorokan. Bukan tenggorokan, hidung, telinga. Telinga, hidung, tenggorokan. Berarti mata kalau di anu enggak termasuk manfaat maftuh. Tidak termasuk manfaat maftuh. Dan tidak disebutkan juga sama para ulama di kitab-kitab mereka bahwa itu adalah manfaat maftuh. Nah. Tapi sebagian mereka mengatakan makruh. Sebagian mereka mengatakan makruh. Kita hindari kecuali untuk memang obat. Memang obat baru dipakai. Nah, ini pertama yang membatalkan puasa dan wajib qadha. Wajib dia mengqadha. Kemudian juga yang membatalkan zahirnya puasa ini secara hissi adalah dan dia nanti wajib mengqadhanya tatkala dia melakukan hal yang membatalkan puasa seperti hilangnya akal. Hilangnya akal ini baik dengan gila atau mabuk. Dan mabuk atau hilangnya akal, yakni pingsan ya bahasanya kita. Gila nanti lain sendiri. Yang dua ini juga hilangnya akal, 2 jenis, yaitu dengan mabuk atau dengan pingsan. Pingsannya ini sama seperti mabuk, muta'addi bisukri. Dia sengaja atau tidak sengaja. Ada 2 jenis kan, misalkan sahur dia dikasih khamar sama temannya, dia kira Pepsi, dia minum. Tidak sengaja, tidak tahu dia. Tetap tapi wajib dia mengqadhanya nanti. Tapi sebagian mereka mengatakan mabuknya tadi tidak membatalkan puasa kalau yang dia tidak tahu, tidak sengaja. Tapi kalau dia sengaja tahu sampai siang dia masih terus mabuk, tidak sah puasanya dan wajib dia qadha. Nah, kalau yang la yata'adda bisukri itu dikatakan bahwa dia kalau dia siang nanti dia sadar tapi dia sudah niat tadi malamnya sudah niat, sah puasanya. Dan dia lanjutkan. Tapi kalau jami'an nahar dia full dia hilang, nanti dia wajib dia qadha. Karena apa? Karena hilangnya akal masuk seperti uzur dia sakit. Uzur seperti intinya nanti dia wajib qadha. Uzur asli di dalam orang yang berpuasa ini kan 2 yang dalam Al-Qur'an. Yaitu orang yang musafir dan orang yang sakit. Itu intinya yang uzur di dalam diperbolehkan dia tidak puasa. Nah, baru ada yang jenisnya yang membatalkan puasa adalah junun atau gila. Nah, gila ini tatkala dia gila dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan gila dia. Maka yang gila ini sebagian ulama mengatakan tidak wajib dia qadha. Selama dia gila. Kecuali dia di tengah-tengah siang gila sebentar sehari aja misalnya. Nah, itu wajib dia qadha. Hari-hari yang terlewati. Tapi kalau dia sakitnya memang panjang itu sama seperti uzur. Tapi kalau yang gila misalkan dia gilanya dari subuh sampai zuhur, jadi sholat subuh sama sholat zuhur ndak dia sholat. Sebelum asar sudah waras dia misalkan. Dia qadha nanti sholatnya ndak dia qadha. Sholat tidak dia wajib mengqadhanya. Kecuali
yang membatalkan puasa juga murtad. Yang orang yang murtad ini wajib dia qadha puasanya, wajib dia qadha salatnya. Ya. Nah, itu gambaran sedikit yang hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Kemudian ya kalau memang sudah diberikan penjelasan hal-hal yang memang membatalkan puasa, karena memang tadi rukun puasa itu niat yang pertama, kemudian menjaga diri dari perkara-perkara yang membatalkan puasa. Nah, sekarang ada orang yang batal puasanya, batal sudah, apapun lah dia punya kasus tadi, tanpa uzur, dengan uzur atau syar'i. Ya uzur atau anggap dia tanpa uzur sehingga dia terkena wajib qadha. Nah, sekarang kita mau tahu batal apa yang mewajibkan seseorang itu wajib dia untuk qadha, dengan batal apa yang tidak mewajibkan dia untuk qadha. Atau kita sekarang mau bahaslah tentang qadha gitu secara umum. Qadha itu apa? Bagaimana cara dia dilakukan? Nah, mengqadha ini tentunya yang sudah kita bagi tadi, semua yang di situ udzur seperti safar atau seperti marid itu wajib qadha. Ya. Wajib dia mengqadhanya, kecuali dia nanti memang sakit. Ya. Sakitnya itu terus sampai dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan. Ya. Sakit parah, sakit parah. Dan dia tidak bisa mengqadhanya. Selama 1 tahun terus meninggal. Tidak ada waktu dia bisa mengqadha. Ya. Maka tidak wajib dia untuk qadha. Begitu juga sebenarnya ulama membagi 2 jenis mengqadha. Yang pertama qadha tatkala dia puasanya itu udzur tadi. Ramadan, pas di Ramadan udzur, ada udzur syar'i. Ya. Maka yang ada udzur syar'i ini wajib dia qadha, tetapi tidak fauri. Tidak langsung ya. Tidak wajib dia langsung mengqadhanya. Ada terserah, bebas. Terserah kapan pun saja dia mau. Tapi kalau yang tanpa udzur, megat langsung gitu dan mau makan. Langsung berarti habis Syawal apa berarti memang? Iya, misalkan dia 5 hari Ramadan tidak puasa, biasa dia anggap biasa. Tidak ada udzur, tidak ada apa, dia mau makan. Malas lah gitu. Iya. Maka setelah Idul Fitri dia wajib segera mengqadhanya selagi dia mampu, langsung dia qadha. Dan harus mualah. Sama kayak kafar. Harus ya 5 itu harus 5-5-nya, tidak boleh dia putus. Tidak boleh dia putus puasa hari ini, minggu depan lagi puasa. Tidak bisa. Itu berarti memang qadha harus faur, langsung diqadha, cash. Tidak bisa dicicil. Itu dia. Nah, ini kalau yang nyicil ini ya oke, mungkin kalau dinyicil ada niatan taubat ya oke. Ya, kalau dia ada udzur syar'i ya terserah. Ya, kalau yang dengan udzur syar'i tentunya kan seperti Habib tadi sampaikan bahwa tidak ada kewajiban qadha 'alal faur kan. Dia bebas. Nah, ini yang dengan tanpa udzur syar'i, nah ini harus menjadi perhatian juga kepada kita yang memang ya mungkin di tahun lalu, di tahun-tahun yang dulu mungkin ada khilaf, ada ya istahwadha alaihimus syaitan ya, sehingga dia tidak menjalankan puasa. Nah, setelah mendengar pembahasan kita di malam hari ini, batalnya berapa? Udah ada full ya. Udah ada, alhamdulillah masih kita tetap sehat afiat ini. Pada intinya bahwa orang yang meninggalkan puasa karena uzur itu tetap wajib qadha, tapi tidak langsung ya kan, tidak harus langsung diberikan kerenggangan waktu sampai sebelum Ramadan yang berikutnya kan begitu kan. Nah, tetapi bagi yang sengaja meninggalkan puasa Ramadan, sengaja batal, sengaja tidak puasa, maka dia wajib qadha 'alal faur, langsung untuk mengqadha daripada puasanya. Nah, kita sering dengar juga Beb ada istilah fidyah. Wa ma fidyah, apa itu Beb? Fidyah ini bagi orang yang puasa Ramadan tapi punya mungkin hutang kayak tadi 5 hutangnya di Ramadan, dan memang ya mungkin khusus ini untuk perempuan juga, para wanita-wanita yang ada daurah atau ada masa datang bulannya, tidak puasa sampai mungkin 10 hari misalkan Ramadan, atau 7 hari 10 hari dia tidak puasa Ramadan, kemudian dia mau mengqadhanya diundur-undur terus. Karena apa? Karena
Ndak fauriyah tadi. Ya. Kapan dia mau? Ndak taunya dia lupa. Sampai ketemu Ramadan lagi belum lunas. Yang 10 dia cuma bayar baru 5 aja hutang. Nah, maka yang 5 tadi baik itu juga sakit sama seperti itu. Dia jumhur ulama Syafi'i dan madhab yang lain kecuali Imam Abu Hanifah yang beda. Di semua madhab Syafi'i adalah wajib dia mengqadha'nya dan ditambah dengan fidyah tatkala dia ketemu dengan Ramadan. Setiap hari 1 mud. Fidyah ini berarti kayak apa istilahnya, kayak penalti gitu ya, kayak denda lah ya, sebagai denda tambahan. 1 hari 1 mud, 700 gram, sekitar kurang 1 kilo lah kalau kita mau ihtiyatan, kalau kita mau hati-hati. Nah ini juga orang-orang harus sering memperhatikan ya kalau di dalam takaran-takaran ya. Nanti juga mungkin kita akan ada pembahasan tentang zakat juga nantinya di podcast yang akan datang. Tapi itu yang harus diperhatikan, bahwa memang 1 mud itu kalau diketahui oleh para ulama atau diberitahukan oleh para ulama itu 700 gram ya. Nah tapi ya kita bayarnya setidaknya untuk ihtiyatan lebih daripada itu. Berarti setiap 1 hari yang dia lalui dengan tidak berpuasa setelah bertemu dengan Ramadan, itu dia kena 1 mud ya. Itu jadi puasa wajib dia qadha. Misalkan tahun yang kemarin dia sekarang sudah Ramadan, tahun kemarin dia masih punya utang 5. Nanti setelah Ramadan itu dia qadha. Dia qadha dan bayar 1 mudnya sudah boleh dia sudah boleh karena sudah terbenam matahari. Karena syaratnya setiap terbenam matahari baru boleh dikeluarkan 1 mud. Nanti tatkala tadi kalau di semua madhab kecuali Imam Abu Hanifah mudden. Apa ada alasan atau ada hikmah? Jadi tatkala dia ketemu dengan Ramadan 2 mud. Dan sebagian sebagian ulama mengatakan bahwa dia tetap cuma qadha saja. Tidak ada fidyah. Dan di dalam madhab Syafi'i itu juga bagi orang yang sakit. Ini juga perlu jadi sering Anda dengar sih. Khususnya mungkin di Lombok di sini. Orang tuanya sakit. Dari awal Ramadan sakit, di pertengahan Ramadan meninggal. Apakah dia dibayarkan fidyah atau diqadha'kan? Nah, itu apa puasanya? Orang yang meninggal dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan dia sakit, dan terus sampai setelah Ramadan dia masih sakit, belum bisa dia qadha, maka tidak ada fidyah, tidak ada qadha. Jelas sudah. Karena memang dia sudah sakit terus. Dia uzur. Sama kayak yang masalah bab orang yang gila tadi. Memang dia ma'dzur sudah, tidak ada lagi. Karena rafa'al galam alaihim. Betul. Udah diangkat. Tidak ada kewajiban lagi untuk dia. Bagi orang yang gila, bagi orang yang seperti itu sudah diangkat, tidak ada catatan sudah. Maka kalau misalkan dia sudah selesai Ramadan, sehat dia, sebenarnya ada waktu-waktunya dia akan bisa mengqadha. Selama 2 bulan masih dia bisa qadha, baru dia meninggal. Ini yang diqadhakan. Ada dua pilihan. Yang pertama memang dikeluarkan fidyah. Kebanyakan yang afdalnya mengeluarkan fidyah. Kalau misalkan tidak mampu, tidak ada dari harta warisannya untuk mengeluarkan fidyah, baru ahli warisnya mengqadhakan niat untuk dia. Seperti itu ya. Dan apakah misal contohnya Habib, ada seorang perempuan dia pada tahun ini tidak puasa 5 hari misalnya, sampai ketemu Ramadan tahun berikutnya dia tidak puasa, dia tidak ganti itu yang 5 hari terlewat. Uzur apa enggak ini? Karena uzur. Uzur karena kedatangan dhaif itu, kedatangan tamu itu. Lalu kemudian dia sudah ketemu Ramadan, sampai ketemu Ramadan lagi yang berikutnya lagi 2 tahun. Dia tidak qadha yang 5 itu. Berarti berapa mud dia kena? 2 mud. Dengan kelipatan tahun nambah lagi berarti ya setiap tahun ya. Atau lagi ada yang dia belum qadha di Ramadan yang itu lagi juga tambahan lagi kan ada beban-beban lagi. Nah itu yang harus memang makanya dikatakan di situ bisa menjadi katanya di dalam madhab Syafi'i bayakun mi'at amdad, kalau dia terus tidak mengqadhanya, numpuk terus bakal jadi ratusan mud itu.
Ya, apalagi kalau yang ninggalkan Karena sampai pernah 10 tahun, waktu di Tarim 15 tahun. Waktu di Tarim ditanya berapa 1 mud, ini ada yang mau bayar fidyah. Tanyakan harga gandum. Berapa 100 sekian mud. Loh, ini punya berapa orang? 1 orang katanya. Oh. Dari insaf. Nah, itu yang jadi perhatian khusus bagi kita, bagi para pemirsa. Dan juga perlu diperhatikan. Nah. Kadang ada orang tuanya sakit. Nah, atau keluarganya sakit. Awal Ramadan. Ini dah kuat puasa dia. Dia udah bertahun-tahun terus sakit gitu kan. Karena orang udah tua, sudah udzur gitu. Dikeluarkan mud. Nah, dikeluarkan dari awal Ramadan dikeluarkan 30 mud langsung. Dah sah. Oh, ulang Bib. Orang tuanya sakit. Naam. Habis 1 Ramadan tahun pertama dikeluarinnya 30 mud sah pertama. Iya. Tahun kedua, ini masih sakit ini sampai akhir Ramadan. Kayaknya dah bakal puasa sudah. Iya. Ini. Langsung dari awal Ramadan keluarkan 30. Enggak, belum sah. Apa sebab? Karena syaratnya 1 mud itu setiap hari setelah terbenam matahari. Kayak antum sampein tadi berarti betul. Iya. Berarti setiap 1 hari yang dia lalui dengan uzurnya itu tadi baru dia wajib 1 mud. Ya. Artinya ya kalau memang mau cari hati-hati ya sudah nanti malam Id baru keluarkan, baru memang sudah semua. Sudah keluar hasil sidang isbat. Bahkan amalnya sebagian mereka yang memang sudah uzur sudah tidak dikeluarkan. Hatta dia meninggal tadi tidak wajib qadha wala mud kan? Karena memang sudah tidak ada uzur lagi. Ya anggaplah kalaupun memang dia mau ihtiyatan apa dan lain sebagainya, mau hati-hati ya sudah memang dia harus keluarkan. Maksudnya nanti bab sedekah jadi. Ya, maksudnya nanti disedekahkan. Intinya tidak rugilah dengan dia mengeluarkan mud itu tadi. Nah, tapi itu yang harus diperhatikan bahwa bagi yang mau mengeluarkan mud karena memang dia memiliki uzur karena sakit itu tadi, maka dikeluarkan afdalnya nanti sudah selesai daripada Ramadan, malam Id atau besok Id atau nanti Syawal, intinya dikeluarkan. Tidak boleh dia jamak takdim. Dia takdim dulu ini anunya keluarnya ya bahkan bisa kalau jenis uang itu kayak riba jadinya kan. Ya itu makanya dia berlipat. Dia punya hutang, dia bayar lebih padahal belum bukan segitu. Bukan segitu yang dia harus. Nah itu karena diatur oleh syariat mud itu tatkala dia sudah yakin sama seperti orang sholat Jumat juga ya. Sholat Jumat itu kalau misalkan dia uzur di rumah, disunnahkan dia sholat setelah orang bubar di masjid. Ya, baru dia sholat dulu. Untuk memastikan bahwa dia benar-benar tidak bisa naik Jumat. Ya. Jadi yaitu para pemirsa sekalian bahwa konklusi daripada pembahasan kita di malam hari ini adalah bahwasanya qadha, mengqadha ini adalah merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang meninggalkan puasa baik dengan uzur maupun apalagi naudzubillah dengan tidak ada uzur ya. Ya kalau dengan uzur ya berarti memang dia qadhanya itu tanpa keharusan menyegerakan. Intinya dia tidak ketemu dengan Ramadan berikutnya, karena kalau ketemu Ramadan berikutnya kena fidyah kayak tadi yang dikasih tahu. Kalau bisa ya dia sekalian di 6 hari Syawal. 6 hari Syawal. Nah, dia niatkan qadha dan sunnah. Betul, dan dapat pahala sunnah langsung sekaligus. Nah, bagi yang tidak berpuasa dengan tanpa uzur, maka dia wajib qadha 'alal faur, langsung segera dia mengganti daripada puasanya itu dan mualah. Nah, itu yang harus ditekankan dan harus dia berkesinambungannya, harus bersambung antara satu puasa dengan puasa-puasa yang berikutnya. Jazakumullah khair. Insyaallah. Terima kasih banyak atas penjelasan antum. Ini tentunya akan mencerahkan terutama bagi Al-Fagir yang bertanya di sini dan juga kepada para pemirsa sekalian. Insyaallah kita semua senantiasa dalam keadaan sehat wal afiah. Kita berjumpa insyaallah pada podcast yang akan datang dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Bersama saya Husain bin Abdul Aziz bin Agil dan Said Usama mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemirsa sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.